Di sini saya akan menjelaskan tentang peran hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Di dunia yang terdiri dari banyaknya negara dengan kepentingan yang berbeda-beda, pernahkah kalian berpikir bagaimana caranya agar tidak terjadi konflik atau perang? Nah, yang pertama ada pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara serta subjek hukum internasional lainnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan perdamaian di dunia. Seiring berkembangnya globalisasi, hubungan antar negara semakin kompleks sehingga hukum internasional menjadi semakin penting dalam mengatur kerjasama, menyelesaikan konflik, dan menjaga stabilitas global. Nah, selanjutnya, yang kedua ada peran PBB dalam perdamaian dunia. Setelah terjadinya dua perang dunia, masyarakat internasional menyadari pentingnya sistem yang dapat mencegah konflik besar. Oleh karena itu, dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering disebut dengan PBB pada tahun 1945 melalui Piagam PBB. PBB memiliki tujuan utama untuk yang pertama ada menjaga perdamaian dan keamanan internasional, yang kedua menyelesaikan sengketa secara damai, dan yang ketiga meningkatkan kerjasama antar negara. Salah satu prinsip penting dalam Piagam PBB adalah larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, kecuali untuk membela diri. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan aturan ini sering menghadapi tantangan politik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada peran Mahkamah Internasional. Selain PBB, terdapat juga Mahkamah Internasional atau ICJ yang berfungsi sebagai lembaga peradilan dunia. ICJ memiliki dua tugas utama. Nah, yang pertama ada menyelesaikan sengketa hukum antar negara, dan yang kedua ada memberikan pendapat hukum kepada lembaga internasional. Dengan adanya ICJ, negara-negara memiliki alternatif untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum, sehingga dapat menghindari konflik bersenjata. Namun, keputusan ICJ tetap bergantung pada kesediaan negara untuk mematuhinya. Selanjutnya, yang keempat ada tantangan modern dalam hukum internasional. Di era modern, tantangan terhadap perdamaian tidak lagi hanya berupa perang antar negara. Beberapa tantangan baru yang muncul antara lain perang siber, yaitu serangan melalui sistem digital yang dapat melumpuhkan suatu negara. Terorisme internasional yang mengancam keamanan global. Masalah kedaulatan negara, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Masalah-masalah ini seringkali sulit diatasi karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan politik. Selain itu, hukum internasional belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika global. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, ada penegakan hukum internasional. Dalam penegakannya, hukum internasional tidak memiliki aparat seperti hukum nasional. Oleh karena itu, pengakuan hukum dilakukan melalui kerjasama antar negara. Beberapa instrumen yang digunakan antara lain sanksi internasional seperti embargo ekonomi, intervensi kemanusiaan untuk melindungi korban pelanggaran HAM, pengadilan internasional seperti ICJ dan ICC. Namun, efektivitasnya seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara besar. Nah, yang keenam ada kesimpulan. Secara keseluruhan, hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Hukum ini menjadi dasar bagi negara-negara untuk berinteraksi secara tertib dan damai. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen negara-negara untuk mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Tanpa kerjasama dan kepatuhan, hukum internasional tidak akan berjalan secara efektif. Jadi, perdamaian dunia bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga tentang hukum, kerjasama, dan komitmen bersama. Terima kasih sudah menonton. Semoga